anak sekolahan yang pengen masuk ke universitas negeri, pengen selalu dapat nilai A, terus ikut organisasi sana-sini, tapi masih punya waktu buat senang-senang, berarti kamu harus ikutan komunitas Ambisverse di Twitter. Apa sih Ambisverse itu? Nah, aku tuh pertama kali mendengar istilah Ambisverse dari teman saya yang masih kuliah sekitar setahun yang lalu. Saya nggak begitu ingat konteks atau detail percakapannya apa. Ya, yang jelas percakapan itu benar-benar bikin saya tertarik. Sampai saya ngelakuin penelitian kecil-kecilan soal komunitas online ini. Hasil temuannya ternyata cukup menarik dan bisa memberikan gambaran yang penting soal culture online anak muda kita. Pertama, nggak ada tahu siapa yang pertama kali ngide bikin Ambisverse. Hasil penelusuran di Google dan Twitter menunjukkan penggunaan kata Ambisverse pertama kali terjadi di tahun 2019 dan terus berkembang sampai sekarang. Istilah Ambisverse ini juga unik. Layaknya meme, nggak ada yang tahu siapa yang pertama kali bikin dan apa konteks aslinya. The memes. Tapi dugaan saya sih istilah Ambisverse ini adalah parodi dari Alternate Universe atau AU. Nah, AU sendiri adalah istilah fandom untuk menunjukkan karya fiksi yang dibuat di dunia yang berbeda dengan dunia aslinya. Ini tuh ada hubungannya dengan mayoritas anak-anak ambis Twitter yang suka memakai akun anon. Biasanya dengan avatar idol K-pop atau karakter anime dan nama samaran. Kebanyakan pada nggak mau dikenal sebagai anak ambis di dunia nyata, soalnya malu atau takut mendapatkan ekspektasi berlebih dari orang lain. Terus ada juga yang mengaku mereka takut dibully sama teman-teman ARL-nya karena kelewat ambis. Agak aneh ya, tapi memang itulah kenyataannya. Kamu pintar, kamu ambis, ya bisa aja kamu dibully karena dianggap memperburuk kompetisi. Nah, anonimitas ini memberikan mereka perlindungan lebih. Jadinya mereka lebih bisa terbuka dan leluasa dengan kehabisan mereka. Ini bisa terlihat dari bagaimana mereka sharing catatan pelajaran, jadwal sehari-hari, sama tips dan trik belajar yang dibuat serapi dan seestetik mungkin. Ini bisa kamu lihat di timeline mereka sih. Dan meskipun wujud digital mereka anon, mereka nggak galak kayak anon-anon Twitter pada umumnya kok. Mereka justru malah senang berteman, karena belajar lebih seru dengan teman belajar. Bukan begitu, Besti? Kedua, anak-anak Ambisverse nggak cuma terbatas buat anak-anak SMA kelas 11-12 aja yang jelas lagi persiapan untuk masuk kuliah. Tapi ada juga yang dari kelas 10, SMP kelas 8-9 pun juga ada yang ikut. Sampai yang paling muda tuh anak kelas 6 SD pun juga ikutan Ambisverse. Tujuannya sama, buat meniti jalan masuk ke universitas negeri. Kenapa harus universitas negeri? Ya karena universitas negeri dianggap memiliki gengsi serta memperbesar koneksi dan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan kerah putih setelah lulus nanti. Nah, gimana sih caranya join geng Ambisverse? Nah, cara gabung Ambisverse cukup mudah. Kamu cuma perlu akun Twitter, terserah akun alter atau akun personal. Setelah itu, perkenalkan diri kamu dan jangan lupa pakai tagar StudyTweet atau Ambisverse. Selain nyari teman belajar atau study buddy, kamu juga bisa mulai dengan membuat serta memfoto catatan pelajaran yang estetik. Atau tempat belajar yang estetik juga boleh, biar jadi penyemangat belajar sekaligus ajang pamer kamu ke mutuals. Nah, setelah kamu dapat study buddy, kamu sekarang bisa ikut 2 aktivitas belajar bareng Ambisverse, yaitu Study With Us dan Discuss With Us. Biasanya, satu sesi Study With Us atau Discuss With Us bakal diikuti oleh 10-15 orang. Jadi benar-benar mirip situasi kelas di tempat les itu. Di Study With Us, kamu bakal belajar bareng study buddy kamu via vid call untuk mensimulasikan proses belajar bareng di kelas. Sedangkan di Discuss With Us, kamu bisa mendiskusikan soal-soal pelajaran atau tes masuk universitas via chat, voice call, atau bahkan video call. Menariknya lagi, beberapa anak ambis yang rajin posting catatan dan hosting sesi study atau Discuss With Us bisa dapat banyak followers dan menjadi semacam micro-influencers di sana. Biasanya mereka jadi pusat tempat berbagi bahan bacaan, pusat tanya jawab soal-soal sulit, tips dan trik belajar, dan masih banyak lagi. Setelah belajar bareng, stres bareng, dan nangis bareng, akhirnya tanggal SBMPTN atau UTBK pun datang. Anak-anak ambis pun bakal ngumpul dan berdoa bareng untuk kesuksesan satu sama lain. Overall, vibe komunitas Ambisverse sangat positif. Semua orang ada di kapal yang sama, sehingga mereka saling mendukung satu sama lain. Ya, haters tetap ada sih ya, tapi ya overall positive vibes only, Besti. Ini penting ya soalnya
kita nggak boleh stres ya. Tesnya udah stres, cukup itu aja, kita stres ke tesnya aja, nggak perlu ke haters. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau fenomena ambisverse lahir dari kegelisahan anak-anak sekolah soal masa depan. Tekanan bagi mereka untuk mendapatkan kursi di PTN semakin naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persepsi bahwa masuk PTN adalah tiket untuk mendapatkan pekerjaan tetap semakin tinggi. Sampai-sampai tekanannya terasa ke anak-anak SMP, bahkan SD yang ikut ambisverse. Tekanan ini nggak cuma datang keluarga, tapi juga dari teman, guru, dan media sosial. Terutama media sosial sih ya, yang jadi ajang pamer. Keberadaan ambisverse bisa dibilang sebagai gejala penuaan dini bagi mereka. Meskipun komunitasnya positive vibes only, tapi di balik itu semua ada tekanan super gede untuk sukses di masa depan. Tekanan ini datang dari mana aja, seperti yang tadi sudah dibilang. Tapi yang paling besar sih benar, berasal dari media sosial. Media sosial menjadi ajang pamer keberhasilan, dan ini tentunya mempengaruhi persepsi anak muda soal achievement mereka. Jadinya banyak yang melihat pencapaian mereka dengan lensa yang kritis. Akhirnya banyak yang merasa dirinya kurang, sampai-sampai terjangkit imposter syndrome. Padahal yang kurang tuh bukan mereka, tapi kenyataan distopia sekarang yang membuat anak-anak sekolah khawatir dunia mereka akan hancur kalau tidak diterima universitas negeri. Saking sulitnya, ketakutan ini bahkan dirasakan ke level anak-anak sekolahan yang seharusnya hahaha sama masa puber mereka. Tapi jadinya mereka malah stres sama apakah mereka bakal diterima PTN apa enggak. Padahal sebenarnya sih keterima PTN kan baru satu dari sekian masalah lainnya yang harus dihadapi biar CV kamu bisa lolos inspeksi HRD pas cari kerja nanti. Ada aja ya akal-akalan kapitalisme zaman sekarang.